Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita belajar fisika lagi untuk hari ini. Kali ini kita belajar materi kelas 12 dengan subbab materi energi dan daya listrik. Materi ini masih terkait dengan materi sebelumnya dan masih di dalamnya bab listrik dinamis. Jadi video-video saya sebelumnya bisa dicek, nanti akan ada kaitannya dengan materi ini ya. Nah, kita lihat langsung aja energi ya dan daya listrik ini seperti apa. Nah, energi dan daya listrik itu adalah energi yang timbul ya karena rangkaian tertutup itu sudah teraliri listrik ya kan. Jadi energi yang timbul akibat dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, coba ini rangkaian tertutup kan seperti ini gambarnya ini. Bahkan ini di rangkaian seperti ini yang ada baterainya kemudian dihubungkan dengan resistor kan tertutup nih, maka kan ada I-nya. Nah, berarti kalau sudah ada I itu tandanya adanya sudah ada aliran listrik atau aliran muatan listrik. Lalu karena di sini listrik ini tidak dirubah menjadi bentuk yang lain, jadi tidak dijadikan cahaya ataupun gerak kayak kipas atau dinamo gitu ya. Ini hanya dilewatkan ke sebuah hambatan resistor. Maka yang terjadi adalah energi kalor ya, energi panas. Jadi lama-kelamaan akan timbul panas pada rangkaian ini. Lalu apakah setiap alat yang di rumah kalian tuh ada resistornya? Ya, jawabannya iya ya. Setiap setiap rangkaian di elektronika yang di rumah kalian atau yang kalian miliki itu pasti memiliki rangkaian yang ada hambatannya, sehingga kalau ada hambatannya berarti pasti akan ada panas. Makanya kalau lama kelamaan kita pakai, maka alat tersebut akan menjadi panas. Itu salah satunya adalah karena hambatan ini. Ada juga dari piranti yang lain ya, komponen elektronika yang lain penyebab panas juga ada. Cuman kalau paling mudah kita pahami di sini, setiap ada resistor berarti itu akan mengakibatkan panas di suatu rangkaian itu nanti. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah energi yang seharusnya mengalir menjadi energi bentuk lain di suatu rangkaian tertutup tadi, misalkan kalau mau dijadikan cahaya gitu ya, energi cahaya gitu ya, nanti energi itu tidak sepenuhnya listrik dirubah jadi cahaya, tapi diselipi energi yang hilang atau ada energi yang hilang di situ. Nah, yaitu berubah menjadi energi kalor atau panas. Ya walaupun nggak banyak sih, namun tetap merugikan ya kalau bagi kita ya kan. Makanya di sini kita mendapatkan suatu fakta, yaitu adalah listrik kalau dirubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lain akan timbul energi panas ya kan. Lalu kaitan kalor ini bagaimana terhadap energinya? Kita lihat di sini. Di persamaan rumus di bawah ini, yaitu energi listrik ini kan dilambangkan dengan lambang huruf W ya. Lalu kita lihat di sini ada kaitan apa W ini dengan T. Nah, ini berbagai variasi dari rumus W energi ya. Selalu ada T-nya. Kita ingat di sini ada V kali I, berarti ada potensial dikalikan dengan arus. Kalau arus dengan hambatan, arusnya dikuadratkan kalikan hambatan, tetap T-nya ada. Kalau tegangan atau potensial dengan hambatan saja tanpa arus ya ini ya, maka nanti tetap T akan muncul. Jadi W sama T ini kalau dalam 3 rumus variasi ini maka selalu sebanding. Yang artinya berarti kalau T-nya besar, maka W-nya juga ikut besar. Kalau W-nya kecil, maka T-nya juga ikut kecil, ya kan? Kalau saya baca secara artifisisnya, maka T yaitu waktu kan, time ya. Maka kalau waktunya lama saya pakai alat listrik ini, maka energi juga akan besar yang dibutuhkan. Makanya di sini energi kalornya pun juga akan semakin bertambah.
Lalu kalau ada alat listrik dipakai semakin lama, dan semakin lama, beban energi pemakaian listrik di rekening juga besar, ya kan? Tetapi juga menimbulkan efek panas pada alat tersebut. Sehingga kita tahu mungkin ya, kalau ada sebuah alat kena panas lama-kelamaan mungkin akan leleh dan sebagainya. Nah, sehingga di sini kayaknya faktor waktu ini sangat mempengaruhi dari yang namanya energi listrik ini, ya kan? Oke, dan ini sebanding ya hubungannya ya antara W dengan T tadi. Ini gambarnya. Oke, lanjutkan aja dulu. Ini contoh misalkan ada energi kalor ya, itu dirubah dari sebuah energi listrik. Jadi ini saya punya alat namanya teko ya. Teko itu kan alat merubah energi listrik menjadi energi kalor, ya kan? Energi kalor yang dari listrik yang didisipasikan ketika arus listrik dari sumber tegangan melalui elemen pemanas dalam teko listrik itu bisa dilihat dari persamaan ini nanti. Namun sebelumnya kita lihat ada faktor yang perlu saya tandai di sini, didisipasikan. Jadi listrik mau dirubah jadi kalor itu ternyata ada energi yang didisipasikan atau energi yang hilang. Nggak semuanya jadi kalor, karena ini kan teko ya, tujuannya kan untuk menghasilkan kalor. Tapi ada faktor kalor lain di sini, yaitu faktor yang memanasi alat itu sendiri, yaitu teko. Nah, kalau ini kan memang tujuannya ya untuk memanaskan alat kebutuhan ya, yang mau dimasukkan teko apa, air atau apa silakan. Nah, tapi tekonya sendiri itu juga panas gara-gara merubah listrik ke elemen pemanas teko tadi. Sehingga nggak mungkin kalau kita nanti merubah serta-merta langsung listrik jadi kalor sepenuhnya. Jadi tidak akan terjadi. Karena ada faktor yang ini, yaitu energi yang didisipasikan atau energi yang hilang dalam proses itu tadi. Nah, sehingga listrik menjadi kalor kalau di teko, atau listrik menjadi cahaya kalau di lampu, itu nggak sepenuhnya terjadi perubahan bentuk 100%. Nah, lalu di sini bisa kamu hitung nanti berapa efisiensi atau persentase perubahan energi listrik menjadi bentuk lain yang terjadi. Ya, nanti bisa hilang itu berapa persen. Misalkan di sini ada persamaan ya. Listrik 100 Joule. Ya, ini misalkan contoh aja ini. Kasusnya gini. Saya memberikan listrik 100 Joule energi listriknya. Mau saya rubah jadi energi kalor dalam teko untuk memanasi air, itu ternyata nggak 100 Joule, hanya 95 Joule, katakanlah seperti itu. Lah yang 5 Joule itu hilang. Lah hilang itu ternyata adalah menjadi energi yang didisipasikan ke pirantinya atau ke alatnya itu tadi. Jadi ada yang hilang di sini. Sehingga dalam bahasa kita ini berarti kan nggak 100% toh. Listrik menjadi kalor di teko kan. Nah gitu. Jadi ini enggak 100%. Nah, lalu akhirnya ilmuwan menghitung berapa persentase melalui efisiensi ini keberhasilan suatu listrik dirubah menjadi bentuk lain. Itu dari persamaan efisiensi yang ini, yaitu efisiensi lambangnya kayak taling gini ya. Kalau di bahasa Jawa itu taling gitu ya. Nah, kayak gini, saya ulangi lagi. Nah, kayak gini lambangnya. Itu adalah energi listrik dibagi dengan energi kalor. Nah, kalau nanti mau merubah jadi cahaya, hitung aja energi listrik dibagi energi cahaya. Kalikan dengan 100%. Nah, gini. Efisiensi ini nanti akan selalu bernilai kurang daripada 100%. Nah, gitu. Nah, andai kita berandai-andai. Misalkan terjadi efisiensi yang 100% atau efisiensi dirubah seluruhnya, nggak ada energi yang didisipasikan, nggak ada energi yang hilang, maka kamu bisa nulis dengan mudah nanti konversi langsung seperti ini. Q sama dengan W, ya kan? Karena sama, jadi 100% ini. Ini dengan catatan jika efisiensinya adalah sama dengan 100%, maka boleh kamu gunakan persamaan ini. Q sama dengan W ini.
ya. Jadi untuk keperluan mungkin belajar menghitung atau mengaplikasikan mengkonversi persamaan mungkin ini akan dipakai nanti. Namun saya beri catatan, ini kenyataannya, realnya, faktanya ini tidak kita jumpai ini ya. Tidak mungkin efisiensinya 100%. Pasti akan di bawahnya 100%. Mungkin 98, 99 tetap ada faktor berapa persen yang hilang, ya kan? Nah, ini contohnya. Jadi Q itu adalah dari energi listrik, W. Lah Q itu kan energi panas tuh. Maka kita rubah rumusnya energi panas, MC delta T. W sama dengan P kali T, di mana W ini adalah ini listriknya, ini adalah kalornya di sini. Jadi kalor sama dengan listriknya kalau ini tadi. Nah, masih ingat ya? M itu massa, kalau C itu kalor jenis bahan, mau dipanasi apa? Kalau tadi mau manasi air di teko ya berarti ini kalor jenisnya air. Dikalikan dengan delta T, delta itu berarti selisihnya dari T-nya T besar, berarti selisihnya suhu, temperaturnya. Kemudian kalau T di sini kan T-nya kecil, yang sebelah kanan ini listriknya. Jadi beda, kalau T kecil ini adalah waktu. Nah, kalau yang di sini adalah suhu atau temperatur. Hati-hati, jadi bisa lambangnya satu huruf tapi punya arti makna lain ya. Di sini T-nya besar itu suhu, kalau T-nya kecil adalah waktu. Nah, ini kalau dikonversikan langsung seperti ini. Lalu kira-kira kalau kamu nanti mau ngitung 5 Joule langsung bisa nggak ya? Seperti contohnya saya tadi ini. Ya kalau gitu kamu hitung berapa hambatan elemen pemanas ini tadi. Nah, nanti kalau udah dihitung hambatan elemen pemanas ini ya, nanti akan ketemu berapa energi yang hilang. Caranya coba kita lihat di sini ya. Ini tadi. Ini kan ada lampu tuh. Ini lampu pijar ya. Lampu pijar ini kan dipilih oleh peternak ayam. Kenapa? Daripada pakai listrik yang pakai lampu yang LED bahkan ya, yang putih neon itu tidak dipilih ya peternak ayam. Kenapa? Karena lampu pijar yang seperti ini lebih banyak energi listriknya itu dirubah menjadi energi kalor, bahkan hampir imbang. Listrik dirubah ke cahaya sama listrik dirubah ke kalornya itu hampir imbang. Makanya kan cahayanya kan redup ya, kuning nggak begitu itu ya, kekuningan. Nah, itu ternyata baik untuk ternak ayam ya, untuk mengerami itu biar suhunya hangat, itu kan terjaga suhunya di situ gara-gara lampu pijar ini. Oke, ini trik untuk ternak ayam ya, bisa dipakai ya ini ya. Lalu untuk yang ini, gambar teko ini ya, teko udah tahu ya, untuk memanasi air dalamnya wajib dikasih elemen pemanas atau kipas pengering rambut ini ya. Pengering rambut ini diberi elemen dengan tujuan supaya juga panas dihasilkan dari pengering rambut ini. Nah, lalu berapa nanti energi yang akan bisa dihitung hilang atau didisipasikan tadi? Bisa dihitung aja langsung pakai persamaan ini. R sama dengan V kuadrat dibagi dengan P. Di potensial kuadrat dibagi dengan dayanya. Lalu nanti kalau mau menghitung dayanya tadi, energinya, berarti ya nanti pakai energi yang tadi ya. W sama dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Nanti ini bisa dihitung energi yang hilang atau energi yang disipasi tadi. Nah, misalkan ketemu 5 Joule tadi ya gara-gara R-nya tadi adalah R ini. Ini R-nya adalah R elemen ya. R-nya elemen tadi ini. Nah, seperti ini. Bisa dihitung pakai ini nanti ya. Oke, lanjut saja. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi biar tidak mubazir, langsung kita aplikasikan aja di sini. Nah, ini ada sebuah alat pemanas teko tadi lah misalkan, ini 300 watt. Oh iya ya, sedikit info. Untuk listrik dirubah menjadi alat-alat yang berhubungan dengan suhu, itu wattnya, alat-alatnya besar semua. Contoh setrika, ya kan? Teko ini tadi, ini wattnya besar-besar ya. Di atas 250 watt semua rata-rata. Ya kan? AC bahkan ya, berhubungan dengan suhu. Kalau freezer di kulkas itu juga sama, itu suhunya juga berubah, maka dirubah dari listrik kan ya, perubahan suhunya itu. Nah, ini membutuhkan energi yang besar sehingga dayanya pun juga besar yang dibutuhkan. Jadi
Kalau mau menghemat listrik ya salah satunya alat-alat yang berhubungan dengan suhu ini dikurangi pemakaiannya, nanti lumayan bisa mengurangi tagihan listrik kayaknya. Nah ini ada contoh alat pemanas, ini 300 watt. Jadi ini dayanya, ini spesifikasi alat ya. Ada P-nya, ini V-nya. Lalu ini dipasang pada sumber tegangan 110 volt. Loh, kok ada V lagi? Nggak sama pula. Oke, kalau gitu kita bedakan ya. Indeksnya kita kasih P1, ini V1, ini V2. Nah, kemudian energi listriknya berapa? Nah, kita suruh menghitung W-nya berapa. Nah, maka ini tiap detik ya, berarti T-nya 1 detik ya. Nah, di sini kan terjadi perubahan pemakaian. Alatnya khusus 220 volt tapi kok dipasang pada 110 volt. Pengaruhnya apa? Nah, ada pengaruhnya. Maka kita hitung dulu daya yang kedua, ya kan? Jadi kita langsung hitung dulu, misalkan seperti ini. P sama dengan V ya. Kita tahu ya hubungannya tadi kan di persamaan ini tadi sebelumnya, di slide sebelumnya kan V sama V ini kan sebanding kan ya, tapi sebanding dengan V kuadrat. Jadi kalau boleh dibuat rumus sendiri kan, P ini V2 per V1 sama dengan berarti V2 kuadrat per V1 kuadrat, atau digabung jadi V2 per V1. Nah ini dikurung kuadratkan seperti ini. Saya pakai ini nanti ya. Jadi ini dipakai gara-gara ini ada perubahan tegangan yang dipakai. Jadi ini saya kasih V2, ini V1, ini V2, ini V1. Nah, saya gandeng aja. Ini dikuadratkan ya. Kita hitung. Nah, P2 kan nggak tahu tuh. Kita tetap tulis P2. P1-nya ada tadi 300 dalam kurung V2-nya berapa? 110 dibagi 220 V1-nya. Nah, ini kuadratin. Seret bisa ya. Ini 1, ini 2. Sehingga 1 kuadrat 1, yang di bawah 2 kuadrat 4. Sehingga P2 sama dengan 300 dibagi dengan 4, ketemu 75 watt. Nah ini pengaruhnya. Jadi dayanya adalah 75 watt gara-gara dipasang pada tegangan yang berbeda. Lalu kembali ke pertanyaan, berapakah W-nya? W tadi kan persamaannya saya cuplikan lagi di sini. Nah ini W kan P kali T bisa, ya kan? Jadi kalau udah tahu P-nya, jadi ya sudah, W sama dengan P kalikan dengan T. W-nya kita cari dengan mengalihkan saja ya. Jadi P-nya 75 kalikan dengan 1 karena tiap detik ya. Maka ya ini 75 joule ini hasilnya. Nah ini. Jadi 1 detik 75 joule yang dibutuhkan energi listriknya untuk memanaskan sebuah alat pemanas ini tadi. Ini hasilnya ya, bisa dipakai caranya nanti seperti ini. Jadi ingat, persamaan ini tadi dipakai jika terjadi pemasangan alat dengan spesifikasi yang berbeda pada pemasangannya. Jadi V1 dan V2 nya beda, langsung aja pakai ini. Itu hitung dulu daya perubahannya. Oke. Lalu ada beberapa contoh yang lain nih, cukup banyak. Lampu pijar dengan daya adalah 100 watt dan 220. Nah ini contoh kayak tadi ya, 110 volt. Ini sama kayak tadi ya, nggak usah saya ya, bisa dicoba sendiri ya. Ini V2 dengan V1, nanti hitung aja langsung sebagai V2 per V1 kuadrat. Nah ini sebagai V2, ini tadi V1, ini tadi P1 nya, maka nanti ditanyakan P2. Silakan dicari, nanti cek jawabannya ada nggak di sini ABCDE ya. Nah kalau ini gimana nih? Ada sebuah lampu pijar tertulis 25 watt, ini P nya, ini V nya, hambatan lampunya berapa? Lah kayak tadi ini. Nah berarti hitung aja pakai persamaan R sama dengan V kuadrat per P. V kuadratnya berarti 220
kalikan 220 kalau kuadrat dibagi dengan P-nya 25. Nah, silakan dihitung nanti sebagai latihan ya, silakan. Nah, seperti ini. Saya pikir ini mudah, bisa kalian proses sendiri ya. Lanjutkan. Nah, bagaimana kalau hubungannya dengan pemanas yang kaitannya dengan persamaan kalor? Nah, di sini ada contoh seperti ini. Sebuah pemanas listrik akan dipakai untuk memanasi air sampai mendidih sampai suhunya 100 derajat Celcius. Alat tersebut membutuhkan arus listrik 3 ampere, ada ini I-nya ya. Kemudian tegangannya 220 volt, berarti ini adalah V-nya. Suhu awal semula ini berarti T1, ini tadi berarti adalah T2 untuk suhu akhirnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, berarti waktu ya, T yang dicari. Nah, ini adalah masanya air ya, 300 gram. Dengan kalor jenisnya air 4,2 ini. Langsung aja ya. Jadi tidak ada keterangan seperti ini ya. Ini kan soal tidak ada keterangan berapa efisiensi perubahan energi listriknya. Jadi ini dianggap aja 100%. Jadi dianggap aja 100%. Nah, ini. Maka boleh digunakan tadi, yaitu Q sama dengan W. Yang mana Q rumusnya kan C kalikan M kalikan delta T sama dengan, karena di sini ada V sama I, maka saya gunakan V sama I kalikan dengan T ya, persamaannya ini untuk energi listriknya. C saya masukkan 4,2 tuh. Masanya 300. Lah ini kan gram. Ini kan juga gram. Berarti cocok ya, sudah ya. Saya masukkan. Jadi sama-sama gramnya nggak apa-apa saya masukkan. 300. Terus delta T-nya delta T kan selisih suhu, berarti 100 kurangi 27 tuh. Jadi berapa? 73. Oke. 73 sama dengan V-nya 220 kalikan dengan I, yaitu adalah arusnya 3 ampere. Nah, ini T-nya detik, nanti kita hitung. Oke ya, jadi langsung bisa kita hitung atau kita coret dulu aja yang bisa kita coret. Misalkan nih 0 dengan 0 hilang 1, 3 dengan 3 habis. Terus dikecilin bisa nih, 4,2 kalikan 10 kan 42 tuh. Nah, tak kecilin jadi 42, jadi bagi 2 ya dengan ini ya. Yang ini 11 T, yang ini 73 nya tetap belum saya papain. 4,2 kalikan 10 kan 42, tak bagi 2 supaya dicoret sama 22 tadi. Berarti 21. Nah, ini. Sehingga T di sini sama dengan ya 21 kali 73 dibagi dengan 11. Nah, gini ya. Nanti bisa dihitung, kita lihat 21 kali 73 3 kali 2 6, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14. Ya, bener ya. 3 7 tambah 6 13 91 15 1533 dibagi 11. Ya. 1533 dibagi 11. Nah, nanti bisa dihitung. 1 kan? Ya. Kemudian 1 kali 11 11. 15 kurangi 11 4. 43 sebagai 11 masih ketemu 3 ya. Nah, yang depannya 13 sih, pasti ini deh. Nggak usah dihitung lebih lanjut, nggak apa-apa ya ini ya. Nah, seperti ini nanti jawabannya B1393. Nah, ini kalau mau ngitung lengkap silahkan dilanjutin, tapi karena di sini sudah kebaca jawabannya ya itu aja langsung. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, energi ini nanti berhubungan dengan cara kita menghemat listrik ya kan, karena tadi ada kaitannya, semakin lama dipakai maka energinya besar ya kan. Nah, di sini penghematannya maka itu bisa dilakukan untuk menghemat ya. Salah satu sumber energi listrik adalah berasal dari bahan bakarnya fosil. Jadi dari bahan bakar fosil, artinya ada yang menggunakan generator untuk muter turbin listriknya itu menggunakan minyak bumi. Nah, sehingga ini
minyak bumi kan dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi kalau ini dipakai secara berlebihan, otomatis listrik dipakai secara berlebihan, maka ya otomatis kita itu boros terhadap bahan bakar fosil yang notabene adalah bahan-bahan yang tidak dapat diperbaharui. Butuh waktu lama banget untuk menghasilkan minyak bumi kembali, ya kan? Lalu otomatis ini kan ada keterbatasan pastinya nanti. Mungkin harganya akan semakin naik, ya jangan heran karena bahan bakar fosil ini kan juga cukup sulit ya. Lalu untuk cara pertama menghemat ya, maka lakukan ini. Meminimumkan daya listrik yang digunakan. Contohnya lampu tuh. Lampu kan sama-sama terang. Pakai yang mana kalian? Pakai yang lampu pijar tadi atau lampu yang LED? Sama-sama 5 watt, kamu lihat mana yang lebih terang. Nah kan gitu kan. Maka kalau bisa pilih watt yang kecil atau yang minim sesuai dengan keperluannya. Jadi pilihlah lampu yang wattnya kecil tapi sesuai dengan peruntukannya. Contoh misalkan kamar mandi, kamu pasang 50 watt. Mau ngapain di dalam kamar mandi sampai 50 watt kan gitu ya. Kecil-kecil aja, misalkan 3 watt ada. Ya. Ruang tamu kamu pasang yang 50 watt, tapi nggak apa-apa asalkan cara yang kedua juga diperhatikan, yaitu adalah waktunya pemakaiannya. Jadi meminimumkan. Kalau ruang tamu kan kalau tamunya nggak ada, ya otomatis jangan dinyalain terus, atau punya settingan 2 lampu lah ya. Satu lampu yang terang banget untuk kalau memang benar-benar ada tamu datang, kemudian ditambahin dengan lampu yang kecil pada saat lampu standby, dimana pada saat tamunya nggak ada, nyalakan aja yang lampu standby ya. Ini wattnya yang kecil aja. Nah seperti itu. Ini kalau meminimumkan waktu di ruang tamu ya, jangan ngusir tamu, maksudnya ya, jangan ngusir tamu gara-gara tamunya lama akhirnya listriknya kena besar atau kena mahal. Ya emang bener, memang itu, tapi ya etika kita ya nggak seperti itu. Makanya kan kita pasangi 2 lampu standby. Itu aja yang tekniknya. Kemudian tugas buat pertemuan kita hari ini silahkan ditulis dan dikerjakan ya. Ini sama kayak tadi. Ini soal nomor 1, ada 2 soal, silahkan. Nah ini soal yang pertama. Oke, untuk yang kedua, nah ini. Jadi tetap saya pengen kaitkan dengan materi saya sebelumnya tentang rangkaian hambatan kemarin dengan rangkaian tertutup itu ke materi energi ini. Jadi sekarang setelah kalian bisa mengukur arus tegangan di suatu titik di gambar-gambar seperti ini, maka carilah sekarang energinya, ya kan? Bisa, insya Allah bisa ini, karena hanya tinggal mengaplikasikan yang kemarin ditambah dengan yang hari ini. Ya, selamat mencoba. 2 soal saja untuk pertemuan minggu depan dikumpulkan. Ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Nanti akan saya lanjut dengan materi selanjutnya yang berkaitan dengan cara kita membedakan arus AC dan arus DC. Oke. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.